Shalom, gimana kabarnya? Saya percaya dimanapun kita semua berada, selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan yang sehat. Nah, saya bersyukur kali ini kita boleh mengadakan ibadah online pertama IGNA. Walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya bersyukur kita boleh bertemu lewat media ini. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap fokus dalam ibadah ini dan mencari posisi yang nyaman. Tidak dalam keadaan sedang rebahan, makan atau melakukan aktivitas lainnya. Semoga ibadah ini boleh memberkati semua teman-teman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu lagu pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat kehidupan yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini.
Ya Bapa, Engkau tahu kami sebagai manusia lemah, kami tak pernah luput dari noda dosa. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat pada Engkau, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, berkatilah ibadah kami mulai dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada di setiap hidup kami. Namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Masih semangat? Masih. Kita angkat satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat dengan satu lagu pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kasih-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Kau memberi kami kesempatan untuk kami bertemu melalui media. Kami percaya Tuhan, firman yang boleh kami dengar saat ini boleh menguatkan setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang siap melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tema pada siang hari ini berjudul jangan takut. Takut adalah rasa atau sebuah perasaan yang tidak terpenuhinya sebuah keinginan. Dan rasa takut itu hampir pernah dialami oleh semua manusia. Ada banyak contoh ketakutan di dalam hidup kita. Takut akan masa depan, takut gak dapat kerjaan, takut gak dapat jodoh, takut gak bisa menyelesaikan kuliah sampai akhir, bahkan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Sehingga firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, Tuhan yang berkata bahwa jangan takut. Ketakutan apa yang sedang kita hadapi sekarang? Dunia saat ini sedang ketakutan. Bahkan ada banyak anak-anak muda yang mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Situasi dan kondisi yang kita alami saat ini membuat kita takut. Kalau tema saat ini berkata jangan takut, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berkali-kali Allah berfirman dengan perantaraan para nabi untuk menguatkan umatnya supaya jangan takut. Ada banyak janji Tuhan untuk anak-anak Tuhan supaya tidak mengalami ketakutan. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sesuatu yang kita takutkan biasanya adalah sesuatu yang sedang menjadi pikiran kita. Dan pada waktu kita takut, ternyata tubuh kita memproduksi hormon yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan, jangan takut. Bahkan sebelum Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13, dari ayat yang ke-10 sudah disebutkan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Berkali-kali dalam firman Tuhan, Tuhan berkata jangan takut. Jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Dia yang berkata di dalam ayat yang ke-13, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Sebab kita punya Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita. Bahkan dia disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau Tuhan yang menyertai kita, apalagi membuat kita takut di dunia ini. Saya percaya setiap ketakutan yang pernah kita alami, ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, saya percaya ketakutan itu tidak lagi menguasai hidup kita. Ada banyak orang di dunia mengalami ketakutan karena mereka tidak yakin ada Allah yang menyertai. Dan hari ini firman Tuhan yang kita baca bersama-sama sudah mengingatkan kita bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia ada bersama dengan kita. Allah yang selalu menyertai, Allah yang meneguhkan, bahkan Allah yang menolong, yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini kita mulai takut. Dan kita mulai berkata, gimana saya bisa menang kalau hari ini kita kalah? Bagaimana saya bisa tidak takut sementara situasi dan kondisi membuat kita takut? Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan izinkan saya boleh bertemu dengan banyak orang yang jujur justru mengingatkan kepada saya bahwa saya gak boleh takut.
Firman Tuhan yang sering dibagikan melalui sosial media, melalui ayat-ayat yang kita baca dalam renungan kita mengingatkan kita. Dan hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita tidak usah takut? Kenapa ada kata jangan takut? Karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Sebab aku menyertai engkau. Mari kita mengingat sebentar waktu kita masih kecil ada banyak ketakutan yang kita alami dalam hidup kita. Tapi waktu ada orang tua yang sangat mengasihi kita, biasanya kita gak takut. Kalau kita mulai muncul rasa takut, kita ingat ada orang tua yang menyertai kita. Demikian juga Allah kita. Dia yang berkata, aku akan menyertai engkau. Bahkan Tuhan berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ketika orang takut, biasanya dilanjutkan dengan kebimbangan hati. Yang membuat kita bimbang akan masa depan kita. Yang membuat kita bimbang akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita punya sumber pertolongan yaitu Allah kita. Dan kalau dia berjanji menolong, dia akan lakukan itu di dalam kehidupan kita. Yang jadi persoalan, ketika kita mulai takut, ketika kita mulai khawatir, ketika kita mulai bimbang, kita mulai tidak yakin ada Tuhan yang menolong kita. Ayat yang berikutnya dikatakan, sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sehingga ayat 13 berkata, sebab aku ini Allahmu. Mungkin ada banyak ancaman di sekitar kita. Bahkan saya mulai mendengar beberapa keluhan dari adik-adik mahasiswa yang sekarang sedang mengikuti kuliah online. Jangan takut. Tuhan memberi kita kemampuan. Kalau engkau mulai jenuh, engkau mulai merasa tidak mampu, kita tahu punya Allah yang menolong kita. Jangan marah sama dosenmu. Jangan marah sama situasi dan kondisi. Tapi kita ingat segala sesuatu yang terjadi saat ini Tuhan izinkan supaya kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saya selalu ingat firman Tuhan yang berkata bahwa Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita jangan takut. Kita gak boleh takut karena ada Allah yang menyertai kita. Bahkan Tuhan yang berkata diulangi di ayat yang ke-13, aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu jangan takut. Kalau Tuhan yang memegang tangan kanan kita, tidak ada sesuatu pun yang akan dapat mencelakakan kita. Mungkin kita yang sedang ada di Jogja khawatir dengan keluarga kita yang jauh dari kita. Tapi saya tetap percaya kita punya Allah yang selalu menyertai. Hari ini kalau kita mulai takut, kita ingat ayat firman Tuhan ini, jangan takut. Bahkan berkali-kali di firman Tuhan dikatakan jangan takut, jangan takut. Waktu murid-murid Yesus sedang mengalami badai angin topan, Tuhan hanya berkata satu kalimat, jangan takut. Karena ada Tuhan yang menyertai. Bahkan Tuhan menegur murid-murid ketika dia berkata, hai engkau orang yang tidak percaya. Jadi saya menyamakan ketika kita sedang takut, berarti kita sedang tidak mempercayai Allah. Sering kita lupa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak boleh takut. Ada banyak janji Tuhan untuk anak-anak Tuhan ketika kita mengalami ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Di 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan sebab Allah memberikan kepadamu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi jangan takut. Hari ini melalui firman Tuhan kita diingatkan, kita tidak boleh takut. Yang menjadi kekuatan kita ketika kita mulai takut, kita ingat ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan yang menjadi kekuatan saya sampai hari ini, saya punya Tuhan yang selalu memegang tangan kanan saya, tangan kanan yang membawa kemenangan. Doa saya hari ini yang ikut ibadah bersama-sama dalam ibadah online, saudara gak boleh lagi takut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian yang boleh mengingatkan kita untuk kita tidak usah takut karena kita punya Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami punya Allah El Shaddai. Kami tidak boleh takut karena ada Tuhan yang terus menyertai kami. Hamba mau berdoa untuk setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu meneguhkan kami. Bahkan kami terus diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang memegang tangan kanan kami yang membawa kemenangan. Kami percaya Tuhan, kalau kami terus berpegang kepada janji kebenaran firman-Mu, kami tidak boleh lagi takut. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Sempurnakan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menyimpan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Melakukan firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Allah El Shaddai yang terus menyertai kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semoga kita diberkati dengan firman yang telah dibawakan oleh Bunda Christine. Sebelum mengakhiri ibadah kita angkat satu lagu pujian, Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar,
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan bersama-sama berdoa dan menerima berkat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dan siap untuk memberkati kami. Engkau Allah yang berjanji akan membuat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Semoga teman-teman semua terberkati lewat pelayanan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih buat Bunda Christine yang sudah melayani kita pada hari ini, dan untuk teman-teman petugas yang sudah melayani, dan untuk kru-kru yang tidak terlihat di belakang yang sudah juga bersama-sama melayani bersama kami. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua subscribe channel ini untuk minggu depan kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasanya. Puji Tuhan, selamat hari Jumat, Tuhan Yesus memberkati.